Oke semuanya, karena waktu kita tinggal 1 minggu lagi menuju event exchange participant, jadi langsung aku bagi tugas saja kali ya. Yang pertama, Sasa, kamu handle volunteer. Terus Putri, kamu bisa bantu logistik ya. Nina, kamu bantu dokumentasi aja ya. Oke siap, aku udah hubungin semua volunteernya kok. Aku juga udah siap bawa kamera nanti. Oke, ntar aku cek bareng deh. Nanti itu kapan ya, Put ya? Ini urgent loh, dan tadi kita udah mepet. Iya ya, ntar aku cek. Kak Salsa, Iya. ini rundownnya kayaknya berubah lagi ya. Waktu itu aku sempat latihan buat take video besok jam 10, terus tiba-tiba dipindah. Iya maaf banget ya Nin, soalnya partner kita tiba-tiba minta tadi waktu. Tapi kamu fleksibel kan ya? Sebenarnya bisa sih Kak, cuma agak bingung aja. Ya udah nggak apa-apa sih, nanti mungkin barang yang dibutuhin cuma kurang 2 sih. Tadi aku mau beli. Putri yang bener banget, kamu sendiri yang janji handle logistik. Ya malah anak aku kan juga punya tugas kampus. Aku lihat tadi kamu nangis. Kamu gak apa-apa kan? Gimana ya Sil, aku sebenarnya capek banget sih, aku harus senyum terus, aku harus jaga mood tim, jaga suasana tim. Tapi kayaknya gak ada yang ngerti aku deh Sil, aku capek. Ya bicara dong Sa, jangan dipendam. Mesin Sa. Tapi drama gak sih kalau ngomong kayak gitu? Kayak aku tuh capek banget deh, ini namanya surprise acting gak sih? Dimana aku harus pura-pura senyum, terus padahal aslinya aku pengen marah Sil. Ya kamu coba deh acting aja, jadi kamu bukan pura-pura senyum doang, tapi kamu harus bisa memaknai bagaimana kerja kerasmu selama ini. Jadi kamu bisa memulai tanpa harus kamu bisa memulai masa kerja kerasmu itu dengan tulus. Ya mungkin aku coba kali ya. Vida, aku boleh ngomong nggak ya? Boleh, duduk sini aja. Oke, thank you Vida. Gimana? Jadi jujur ya Fit, aku merasa capek gitu loh Fit, karena aku harus jaga senyumnya tim, harus jaga mood tim, harus jaga semangat tim. Aku kayak merasa burnout, aku kayak capek aja gitu Fit. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Gimana ya, aku takut dikira drama lah, lemah lah. Apalagi belakangan ini Putri kan kerjanya nggak bener ya. Terus kayak aku tuh capek harus surprise acting, di mana aku harus pura-pura senyum. Padahal semua aku pengen marah, Fit, aku emosi. Maaf ya salah, selama ini aku terlalu santai. Aku kira kamu bisa nge-handle semuanya. Jadi sekarang aku gak pengen cuma kerja teknis doang, tapi aku harus belajar bagaimana cara menghargai orang lain. Kamu ajarin aku ya. Oke deh, kalau kayak gitu. Tapi lain kali jangan gitu ya, Put. Oke. Aku juga pengen bantu lebih banyak Kak. Tapi aku masih bingung sama budaya kerja di sini. Aku juga pengen belajar. Ya udah, kalau gitu kita semua sekarang mulai belajar bareng-bareng. Kita perbaiki komunikasi ya. Dan aku juga harus mulai belajar buat deep acting sebagai leader. Bukan cuma terlihat tegas, tapi aku juga harus benar-benar peduli sama kalian juga dari dalam. Terima kasih. Oke semuanya, sekarang mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya. Dimulai dari Sasa. Aku senang banget nih hari ini karena aku udah lega, aku nggak perlu lagi pura-pura kuat sendirian. Aku mau belajar di teknik. Ya aku juga belajar kalau kerja sama tim itu bukan cuma soal tugas, tapi juga tentang menjaga perasaan orang lain. Terus aku juga sadar sih kalau kerja sama tim tuh bukan cuma soal siapa yang paling banyak ngomong, tapi siapa yang paling banyak berkontribusi. Makasih ya kalian selama ini udah mau berbuka satu sama lain. Semoga kita kedepannya semakin solid. Terkadang kita memberikan senyuman hanya karena tuntutan peran atau yang biasa kita sebut dengan surprise acting. Tetapi jika kita mencoba memahami dan mendalami makna dari pekerjaan kita, maka itu disebut dengan deep acting. Keduanya merupakan bagian dari emotional labor, yaitu usaha untuk mengatur emosi dalam dunia kerja. Yang terpenting, kita tidak perlu menjalani semuanya sendirian, karena dukungan tim dan kejujuran dapat membuat beban kerja menjadi lebih ringan.
Nah, drama yang barusan teman-teman lihat membahas tentang konsep emosi di tempat kerja. Tapi emosi itu apa ya? Nah, ternyata ada beberapa konsep nih teman-teman. Yuk ikutin terus. Nah, yang pertama ada dari Nun dan Blitter. Jadi, menurut Nun dan Blitter, emosi ini merupakan bagian integral dari pengalaman kerja. Nah, menurut mereka, emosi itu bukan hanya sekadar perasaan pribadi, tapi juga terkait dengan konteks sosial dan juga budaya organisasi. Kayak misalkan mekanisme kerja dan juga kendali organisasi pada lingkungan kerja. Nah, selanjutnya dalam A Handbook of Human Research Managing Practice, Armstrong memandang bahwa emosi itu merupakan suatu hal yang perlu dikelola dalam konteks sumber daya manusia atau SDM. Jadi, Armstrong ini tuh meyakini kalau emosi ini memegang peranan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan juga interaksi antar karyawan. Jadi penting banget nih untuk emosi itu dikelola dan diperhatikan, especially buat HR untuk menjaga relasi kerja tetap sehat. Selanjutnya, dalam psikologi industri organisasi atau PIO, Amott menyoroti bahwa emosi itu mempengaruhi kinerja kerja, absensi, dan juga tingkat turnover. Jadi menurut Amott, penting banget nih untuk kita punya keterampilan emotional intelligence supaya kita tuh bisa paham sama emosi dan juga bisa mengelola emosi. Tapi, emotional intelligence tuh apa ya? Nah, bakal dibahas juga dalam video ini, jadi jangan kemana-mana. Sekarang kita masuk ke emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan kita untuk merasakan, mengatur, dan mengelola emosi yang kita miliki. Emotional intelligence berkaitan dengan kemampuan resiliensi seseorang. Di dalam dunia kerja, kita dihadapkan dengan target, beban kerja, dan konflik antar tim yang bisa memicu stres. Nah, disinilah kemampuan resiliensi seseorang digunakan. Selanjutnya, Goleman memperkenalkan 5 aspek dalam emotional intelligence. Yang pertama, ada self-awareness, yaitu bagaimana kita memahami emosi diri sendiri. Dan yang kedua, ada self-regulation, yaitu kemampuan kita untuk mengatur emosi. Dan yang ketiga, ada motivasi, yaitu kita memiliki motivasi dalam diri, seperti inisiatif, keinginan untuk memiliki pencapaian, dan sikap yang optimis. Dan yang keempat, ada empathy, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dan yang kelima, ada social skills, yaitu kemampuan untuk komunikasi, menyelesaikan konflik, dan membangun kerjasama dengan orang lain. Lalu, apa sih pengaruh emotional intelligence dalam dunia kerja? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan kawan-kawan yang dilakukan di salah satu swalayan di Kota Bontang, emotional intelligence punya pengaruh yang signifikan terhadap performa kerja karyawan. Karyawan yang mampu mengatur emosi, memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik, hasil kerjanya lebih produktif dan konsisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi emotional intelligence seseorang, maka semakin bagus pula kontribusinya di dunia kerja. Selanjutnya ada teori emotional labor. Nah, apa sih emotional labor itu? Jadi emotional labor di sini adalah istilah yang dikembangkan oleh seorang sosiologis yang bernama Arlie Hochschild di dalam bukunya yang berjudul The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling pada tahun 1983. Definisi emotional labor di sini merupakan sebuah keadaan di mana seseorang melakukan regulasi emosi sebagai respon dari tuntutan pekerjaan untuk menghasilkan atau menghilangkan emosi dari orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pada saat itu, Hochschild di sini mendefinisikan emotional labor itu sebagai kejadian yang hanya terjadi di lingkungan tempat kerja saja, dan selama beberapa dekade istilah ini semakin luas dan pada tahun 2015 menjadi populer dan mencakup semua kejadian di luar lingkungan tempat kerja. Nah, pada tahun 2020, Rose Heitman menulis buku yang berjudul Emotional Labor: The Invisible Work Shaping Our Life and How to Claim Our Power, yang dilatar belakangi tentang kesetaraan gender dan feminisme di dalam pekerjaan. Nah, Heitman sendiri menggambarkan emotional labor ini sebagai pekerjaan yang mengekspresikan emosi yang akan dilakukan seseorang agar berdampak pada emosi orang lain. Hal ini terjadi baik secara formal maupun informal, tetapi seringkali dibebankan kepada perempuan atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya, bagaimana awal manifestasi dari emotional labor itu sendiri? Nah, emotional labor dapat dimanifestasikan dalam berbagai situasi, namun secara umum akan terjadi dari berikut ini. Yang pertama, yaitu di lingkungan tempat kerja. Nah, emotional labor di tempat kerja di sini terdiri dari praktik atau aturan bagi karyawan yang diterapkan demi memuaskan pelanggan mereka, yang berpusat pada karyawan yang perlu mengelola emosi mereka dan tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Contoh sederhananya di sini ada
adalah ketika karyawan diminta untuk selalu tersenyum kepada pelanggan atau bersikap ceria dan ramah. Yang kedua ada partnership. Nah, di dalam suasana hubungan yang lebih dekat seperti orang-orang terkasih, emotion labor di sini mungkin muncul dengan cara yang lebih tenang atau yang lebih sopan dibandingkan dengan lingkungan yang di tempat kerja tadi. Contohnya seperti ketika mengobrol, salah satu orang itu diharapkan untuk memulai diskusi baik tentang topik ataupun mulai dari emosional, kehidupan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada social networking. Nah, di sini pasti teman-teman seringkali menghabiskan waktunya di media sosial, pernah mendengarkan setidaknya 1 atau 2 kali tentang emotional labor ini, atau bahkan pernah mengalaminya secara langsung maupun tidak langsung di dalam forum kelompok atau di rangkaian komentar dan di tempat baik dari profil pribadi maupun di publik. Dan di sini tuntutan seseorang yang seringkali ditanggapi dengan menyebutkan emotional labor, dan contohnya seperti ketika seseorang menginginkan lebih banyak informasi mengenai suatu topik, mereka pasti meminta orang lain untuk menjelaskannya kepada mereka. Nah, pastinya orang lain akan berusaha sesingkat dan sepadat mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan suatu topik kepada orang tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan emosi dalam pekerjaan. Nah, mengelola emosi di tempat kerja itu bukan hanya soal menahan amarah ataupun menjaga agar wajah terlihat tetap ramah. Nah, lebih dari itu, kemampuan ini tuh berperan besar dalam meningkatkan performa kerja, meredam stres, dan juga menciptakan hubungan yang sehat dengan rekan kerja ataupun dengan klien. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat berdampak besar dalam pengelolaan emosi, meliputi yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Jika kita dapat memahami perasaan yang muncul, apa pemicunya, dan bagaimana intensitasnya, dapat membuat kita lebih siap menghadapi sebuah situasi sulit tanpa kita harus menggunakan emosi yang meledak-ledak. Yang kedua adalah mengelola stres dengan hidup sehat. Nah, ini tuh bisa kita lakuin dengan kita melakukan latihan pernapasan, meditasi, olahraga ringan, atau sekedar berjalan-jalan santai yang bisa membantu menenangkan pikiran dan juga menjaga fokus kita di tengah-tengah tekanan. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyakiti orang lain adalah seni tersendiri. Jika kita dapat melakukan komunikasi yang jujur dan terbuka, itu dapat membantu kita untuk mencegah konflik dan juga mempererat kerjasama. Selanjutnya ada berempati. Nah, saat kita mencoba memahami sudut pandang orang lain, hubungan kerja pun itu dapat menjadi lebih manusiawi dan hangat. Empati sendiri dapat membangun kepercayaan dan juga kekompakan tim. Yang terakhir adalah mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sendiri ini tuh bisa dilatih. Dengan kita terus belajar mengenali, memahami, dan juga mengatur emosi, kita tuh bisa menjadi seorang pribadi yang lebih tangguh dan adaptif di dunia kerja. Nah, dengan kemampuan mengelola emosi secara bijak, kita itu bukan hanya lebih sehat secara mental, tapi kita juga bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan profesional. Dan juga dalam jangka panjangnya, ini dapat menjadi bekal yang penting untuk meraih kesuksesan karir. Sekian.